لله تعالى ونشهد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بالدين والدنيا والآخرة من الأعظم من الملائكة المقربين والأنبياء المرسلين ومن الأعظم من أولياء الله الصالحين والعلماء العاملين صلى على مؤلف هذا الكتاب الشيخ الإمام بحامد محمد بن محمد الغزالي ومن علمني ووصلني وابراهيم ان الله يعلي درجاتي في الجنه وينفعنا ببركاته واسراره وانواره وعلومه ونفحاته في الدين والدنيا والاخره. سر الفاتحه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita baca Fatihah segala dengan asrar, keberkahan, kedudukan, kemujizatan dari surat Al-Fatihah. Semoga Allah ampuni semua dosa dan kesalahan kita. Allah ampuni dosa dan kesalahan orang tua kita. Allah pelihara diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, keturunan kita, harta benda kita dari semua kejahatan makhluknya. Allah mudahkan semua urusan kita. Allah sampaikan semua hajat dan maksud kita. Allah sembuhkan semua penyakit yang ada pada diri kita yang baik maupun yang baik. Allah berikan kita karunia husnul khatimah. Fatihah ini juga kita niatkan buat saudara-saudara kita yang berhaji tahun ini. Semoga Allah berikan penjagaan, Allah berikan kesehatan, Allah berikan kekuatan dan kesabaran, dan Allah berikan pahala haji yang mabrur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faqala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bi fid din wa da'wati amin. Thumma khudh, kemudian ambillah ghurfatan satu gayung liwajhika untuk wajahmu, faghsil biha, maka kemudian basuh, biha dengan satu gayung itu ghurfah itu, min mubtada'i tasbihil jabhati, dari permukaan dahi, ila muntahama, kepada akhir sesuatu yukbiru yang menghadap, apa minad dhaqni bisa dan dhaqani bisa dari fituri pada panjangnya. Jadi ini lanjutan dari kita berwudu, yakni yang setelah yang sunnah-sunnahnya, maka kita masuk kepada disuruh yang pertama kali adalah mengambil air, kemudian membasuh kepada permukaan dari dahi kita kepada ujungnya adalah sesuatu yang menghadap ke depan, mayuk bilu, artinya dagu ya. Karena kalau ini di bawah sini masuknya di leher. Jadi ini mayuk bilu, makanya pilihannya mayuk bilu, sesuatu yang menghadap, artinya ke depan, kelihatan dari depan. Kalau yang udah di bawah di sini udah masuknya ke wilayah leher, makanya pilihan katanya mayuk bilu minad dhaqni, dari dagu fituli pada panjangnya. Jadi dari sini sampai sini. Min mubtada'i tasbihil jabhati ila muntaha ma yuqbilu min al-dhaqni fit tuli wa min al-udhuni ila al-udhuni fil 'audi, dan dari telinga kepada telinga pada ukuran luasnya, lebarnya. Jadi ini wilayah yang sedang dibahas adalah area wajah. Jadi dari atas ini tempat pertama untuk permukaan dari dahi sampai ke bawah, kemudian lebarnya dari kuping kiri ke kuping kanan.
wa ausinil ma'a, dan kemudian alirkanlah olehmu al-ma'a akan air ila mawdu'it tajdifi, kepada tempat pinggiran dahi, wa huwa ma yu'tadu nisabu, dan bermula yang dimaksud mawdu'it tajdif adalah tahdif adalah sesuatu yang biasa perempuan ma yu'tadu nisabu tanhiyat sya'ri anhu, menyingkirkan daripada rambut. Jadi di sini perempuan kalau kita suka kedalaman ulama fikih sampai kemudian membuat patokan perempuan kalau pinggiran rambut yang di sini disingkirin dia ke sini. Nah itu apa namanya yang disebut wa auslil ma ila mawdi'it tahlifi, wa huwa, dan dikasih penjelasan lagi, ma baina, itu sesuatu antara ma baina raqsil udhuni. Nah dikasih penjelasan lagi, antara bagian atasnya telinga ila zawiyatul jabini, sampai kepada puncaknya daripada bagian sudutnya dahi. Ini kan kalau dahi di sini maka sudutnya di sini. Nah ini sementara itu posisi itu juga sebagai raqsul udhun di bagian atasnya. Jadi ini disingkap. Perempuan memang suka nikap gitu. Lo belum dikasih belum tahu Firdaus. Kalau itu yang ini suka ngerapin yang di sininya bagian atas dari kuping dan kemudian di bagian zawiyah al-jabin. Akni, kata Tuan Syekh Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, aku bermaksud ma yaqa'u minhu fi jihatil wajhi, sesuatu yang jatuh darinya pada si arah wajah. Wa ausilil ma'a, dan alirkanlah olehmu al-ma'a akan air ila manabiti syu'uri, kepada tempat-tempat tumbuhnya rambut al-arba'ati, yang 4, al-hajibaini, ya, rupanya itu adalah rambut yang di bagian tumbuh rambutnya, wasyaribaini, dan 2 kumis. Dua kumis maksudnya bisa sebelah kiri bisa kanan, atau yang masuk juga ini di sini Pak. Wal ahdabi, dan rupanya bulu mata. Wal idharaini, dan 2 cambang. Kayak Bang Abdul, jadi ada cambangnya ada panjang ke bawah. Jadi teman saya dulu saking pengen pakai cambang panjang itu, Bang Abdul pakai ada namanya obat itu penumbuh rambut tuh, Firdaus juga namanya. Ya ada Firdaus kan? Dia pakai tuh Firdaus gitu. Enggak tunggu-tunggu yang kemudian di sini dia bercanda aja. Makanya nanti kalau namanya Firdaus tapi nggak punya cambang, bukan obat. Wahuma, dan bermula idara ini itu mayuwazi al-udhunaini, sesuatu yang sejajar dengan 2 telinga. Nah itu dia, bainas sawli wal aridi, antara pelipis dan rambut pipinya. Itu yang Bang Nabilah itu di situ contohnya. Wa huwa min mubtadi' lihyati, dan dia itu yang dimaksud dengan Ibrahim itu adalah aridi wal aridi adalah dari permulaannya lihyah, jenggot ya. Kalau lihyah jenggot, kalau hilyah perhiasan. Kalau hilyah orang tanah tinggi. Wa yajibu, dan wajib apa isalul ma'i, mengalirkan air ila manabitil lihyatil khafifati, kepada tempat-tempat tumbuhnya jenggot al khafifati, yang tipis. Jadi kalau jenggotnya tipis kayak gini, kalau tipis nama sih. Kalau jenggotnya Imam Sudais tebal, Imam Sudais tebal. Kalau tipis dia harus dialirin, dia kelihatan, masih kelihatan. Dia punya kulit dagunya masih kelihatan. Itu yang harus dialirkan. Dunal kacifati,
Tidak, bukan pada jenggot yang tebal. Jadi kalau kayak begini kita harus pastikan airnya sampai kena ke dagu kita, karena tipis jenggotnya. Kalau yang tebal bisa setengah jam dia bisa tembusin itu ya airnya. Nah ini masih hitungannya tipis, kelihatan. Kalau yang tebal itu yang sudes lah, sudes itu yang kalau Arab tuh yang kadang-kadang cuma sedikit aja di sininya. Kalau khafifah harus di yajibu irsalul ma'i ila manabitil lihyati al khafifati dunal kathifah wa qul inda ghusl wajhi, dan ucapkanlah tatkala membasuh wajah. Nah, ini penting betul, jangan sampai ditinggalin paling enggak, karena memang ini diceritakan dalam Al-Quran. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Nah, ini menjadi penentu. Makanya nanti wajah, anggota tubuh apapun yang kena air wudhu, maka mereka akan bercahaya nanti di yaumul qiyamah. Dan ucapkanlah tatkala membasuh wajah, Allahumma bayyid wajhi, ya Allah putihkanlah, jadikanlah putih wajhi, akan wajahku, binurika, dengan cahayamu. Yauma tabyaddu wujuhu awliyaika, pada saat menjadi putih wajah-wajahnya kekasihmu. Mudah-mudahan kita termasuk kekasih Allah. Ya karena memang kalau orang, saya kemarin nyampein Bang Nabil, emang kita kudu serius untuk urusan akhirat. Di dalam kitab Ihya itu, karena ini sangat menohok. Nabi Isa alaihissalam ditegur oleh setan. Ditegur oleh setan. Sebabnya apa? Karena Isa adalah Isa yatawassalu hajaran fi manamihi. Dia tidur pakai bantalnya batu, bukan dari kapuk, bukan dari bulu angsa. Tapi kemudian setan terbang, wajah ilaihi syaitan, datang kepadanya setan dan berkata, ya Isa, amma kunta tarakta dunya dil akhirah, inti bukannya ninggalin dunia buat akhirat? Qala na'am, kata Isa, iya betul. Wa man ladzi hadatsa, apa emang yang terjadi, apa masalahnya sehingga kau berkata itu? Ya Isa, tawassuduka li hadzal hajari tanaqum fid dunya. Ente tahu enggak? Ente pakai bantal yang ganjelannya batu, bantal dari batu itu termasuk ente sedang menikmati kehidupan dunia. Ya Allah, bantal batu itu, bantal batu ditegur. Falimada la tada'u ra'saka 'alal ardi, kenapa kau tidak taruh saja kepalamu di atas tanah? Jadi bukan setan brengsek juga ya, munafik pakai ditegur begitu. Tapi ini diceritakan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya. Apa yang dilakukan oleh Nabi Musa, Nabi Isa, faromal hajar, dibuang langsung tuh batu. Artinya sekelas Nabi yang dari kecil udah punya keistimewaan, diceritain di dalam Al-Quran, bisa ngomong. Jemaah, dia punya mukjizat lewat banyak. Tapi lempengan dia tidur pakai batu masih ditegur juga sama setan. Katanya pengen ninggalin dunia buat akhirat. Kok ente tidur masih pakai bantal? Padahal batu bantalnya. Tentu kita tidak bisa untuk mengikuti ini, paling tidak menjadi sebuah warning. Jangan kebangetan gemes sama urusan dunia, tapi giliran urusan akhirat kurang gemes. Makanya kita perlu belajar. Saya selalu sampaikan, mereka yang berangkat ibadah gitu orang yang rada serius mikirin akhirat. Serius mereka pengen dapat pahala haji mabrur yang hadiahnya surga. Emang apaan? Itu yang mereka inginkan, dosanya diampuni karena ada sebuah hadis, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Dia tinggalin kampung halamannya 41 hari, dia tinggalin anak-anaknya karena mau ngejar akhirat. Dia keluarin duit yang banyak,
minimal itu bisa dihitung pulang pergi 100 jutaan, belum ratibnya, belum oleh-olehnya, belum ada orang yang nganterin kagak bekulin pakai nitip hadiah lagi. Saya sorban yang gambar ini ya gitu. Tapi itu diturutin. Ente tahu apa yang mereka inginkan kalau bukan surga. Jadi kita kudu belajar, termasuk kepada mereka yang berkurban. Mereka yang berkurban itu serius, karena mereka tahu nanti ada kendaraan untuk melewati sirat. Mereka nggak mau jalan kaki. Kan serius berarti dia investasi. Jemaah, karena itu urusan wudhu adalah urusan yang menjadi pintu gerbang untuk kita menghadap kepada Allah. Jadi memang kudu serius juga diperhatiin, bukan kayak sekedar doa. Lihat ada doanya, Allahumma bayyin wajhi binurika yawma tabyaddu wujuhu awliyatika wa la tusawwid wajhi, dan janganlah kau jadikan hitam wajahku bibulumatika, dengan kegelapan-kegelapanmu, yauma taswaddu wujuhu a'daika, pada hari menjadi hitam apa wujuhu a'daika, wajah daripada musuh-musuhmu. Wala tatruk takhlilan lihyati al-kathati, janganlah kau meninggalkan menyela-nyela jenggot yang dia tebelnya, di sela-sela aja, tapi nggak sampai diratakan untuk dimasukkan disampaikan air ke kulitnya. Jadi memang nanti wajah kita itu akan sudah tampak berada di barisan orang-orang yang suka wudhu, dengan orang-orang yang mereka pada saat di dunia memikirkan kecantikan ketampanannya, tapi untuk di akhirat dia nggak pikirin. Jemaah, saya perlu ingatkan betapa orang-orang yang mereka kepengen sampai beli skincare karena kagak enak kalau mereka merasakan penampilannya kurang maksimal. Dan ini wudhu adalah sebagai bukti bahwa kita menginginkan wajah kita bersinar nanti di yaumil qiyamah. Ya, kalau pada saat kita basuh, kan kemarin ada pembahasan sebelumnya, niat kita wudhunya itu harus sampai air ke muka, jangan putus. Nawaitul wudhu'a li raf'il hadatsil asghari lillahi ta'ala, itu pada saat kita baca doa itu yang beriringan dengan hati, kemudian dia harus sampai di wajah, jangan sampai putus di tangan, air di tangan, udah selesai tuh niatnya. Nah kemudian pada saat kita basuh wajah, maka kita baca doa ini, Allahumma bayyid wajhi binurika yawma tabyaddu wujuh wa awliyaika. Kalau yang doa singkatnya, Allahumma bayyid wajhi yawma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ya Allah, putihkanlah wajahku, bersinarkanlah wajahku pada hari engkau bersinarkan wajah orang-orang soleh, dan engkau hitamkan wajah orang-orang yang durhaka. Summaghsil yadaka al-yumna, kemudian basuhlah tanganmu yang kanan. Summal yusra salasa, kemudian tangan yang kiri 3 kali. Jadi habis wajah, kemudian tangan kanan 3 kali. Ma'al mirfaqaini, beserta 2 sikut, ila ansafil abudaini, kepada pertengahan lengan atas. Jadi dilebihin, jangan perhitungan banget tentang mirfaqaini, ngeri ada yang kalian kebasuh. Sesuatu yang tidak sempurna, bila dengan sesuatu yang dilakukan itu, maka dia punya menjadi wajib. Jadi ila ansafil abudaini, sampai dia pertengahan dari lengan atas. Jangan sampai di sini doang. Yang menjadi masalah adalah ketika kita pakai baju kayak begini, tangan panjang pada saat dulu, apalagi baju yang rada sempit. Nah, pada saat dia naikin ke sini, kadang-kadang nggak sampai melewati. Jadi di sini diajarkan ma'al mirfaqaini ila ansafil abudaini, sampai kepada pertengahan lengan atasnya, lengan atasnya itu lewatin.
Fa'innal hilyata, ini ada hilyahnya. Karena sesungguhnya perhiasan fil jannati di dalam surga tabluhu mawadhi'al wudu'i. Masya Allah. Perhiasan itu di dalam surga nanti akan sampai apa perhiasan mawadhi'al wudu'i kepada tempat-tempat wudu. Jadi kalau pakai perhiasan nanti kalau orang cuma pakai di gelang udah bangga betul. Buat mereka yang berwudu, kenapa kemudian pakai dilebihin? Karena nanti tempat buat perhiasan itu sampai melebihi atau menempati tempatnya wudu. Jadi kalau dia sampai sini, kemudian pakai emasnya ke segini. Pakai segini. Kalau saya sih nggak terlalu tertarik sama emasnya, sama bidadarinya aja lah yang betul. Alasannya apa kayak yang penting kita harus tertarik untuk ngambil sesuatu yang mendapatkan janji dari Allah ya. Ya kan kalau di Al-Quran jelas innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus shalihati jannatin tajri min tahtihal anhar yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Itu disampaikan tuh, dijanjiin sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang beriman dan beramal saleh ke dalam surga yang mengalir dalamnya sungai yuhallawna fiha. Ini janji Allah, mereka akan dipakaikan di dalam surga min asawir min dhahabi wa lu'lu'a, dari perhiasan dari emas dan mutiara, wa libasuhum fiha harir. Jadi sekarang sabarin aja, Ustaz Firdaus pakai baju merek Amuk, sabarin aja dulu merek biasa gitu, karena nanti pada waktu kita pakai sutra. Makanya kalau kita bisa qomat, kita bisa adzan, kita bisa qomat, kita bisa zikir. Kalau kata Al-Quran ayat lanjutannya itu wahudu ila tayyibi minal qawli wahudu ila siratil hamid. Dan mereka diberikan hidayah pada saat di dunia, dia bisa mengucapin omongan yang baik, kalimat thayyibah. Jadi kalau kita bisa subhanallah, tadi ngikutin imam subhanallah, 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 itu bukan kemampuan ente doang. Kalau kata Al-Quran Allah yang kasih hidayah, karena ada orang yang habis sholat agak demen baca tasbih dengan berbagai alasan. Karena ada orang yang katanya nggak demen baca tahmid, takbir, dia pulang, dia nyolong. Ya itu nggak perlu aneh, karena ayat Al-Quran ini jelas wahudu ila thayyibin minal qawli wahudu ila siratil hamid. Dan mereka diberikan hidayah oleh Allah untuk mengucapkan kebaikan minal qawli, bayannya daripada ucapan, wahudu ila siratil hamid. Makanya ulama-ulama kita tuh apik banget dalam menerjemahkan apa yang ada dalam Al-Quran. Kan kalau misalnya diajak bareng-bareng, mereka yang pertamanya ogah jadi pengen ikut, yang kagak tahu jadi tahu. Kalau cuma main diem-dieman habis sholat, main diem-dieman, emang lu kira semuanya pada ngerti agama? Jadi kalau di Mekah itu diem-dieman deh. Tapi ada tulisannya, diantisipasi tuh di masjid-masjid. Pertanyaannya, apakah semua orang bisa baca tulisan Arab? Itulah makanya ulama kita apik. Dibimbing baca subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar. Itu namanya metode tarbiyah, metode dalam mengajarkan. Lu boleh jadi nggak tahu tulisannya, lu boleh jadi nggak tahu hurufnya, tapi lisanmu dibikin gampang oleh Allah untuk bertasbih. Ya kan itu salah satu bijaksananya ulama-ulama kita dulu. Nah, ini bagian penting karena emang ini orientasinya sampai Imam Ghazali menyampaikan fa innal hilyata fil jannati tablughu mawadhi'al wudu'i. Karena perhiasan nanti di dalam surga itu sampai kepada tempat-tempat yang wudu, itu alasannya lebih karena sesuatu akan terkait pada saat amalan engkau di dunia. Jadi kalau zikir itu sebenarnya bentuk kasih sayang. Kalau lagi Nabil ada kayak apa Allah sayang sama kita. Intinya punya dosa kayak apapun, asal baca 100 kali aja subhanallah bihamdi subhanallahil azim, udah nggak pakai astagfirullah. Apalagi pakai astagfirullah dunia datang ngoyok kita. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim subhanallah bihamdi
itu dosa inti, semuanya dibikin lebur oleh Allah. Nah, masa yang kagak ngeluarin duit pasti ogah juga. Ya kan kalau orang pergi haji ngeluarin duit, taruhannya nyawa. Subhanallah, biar enak betul. Sampai coba kayak apa sayangnya Nabi saat Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal itu satu waktu kagak sholat Jumat. Nabi kemudian tanya, karena begitu di masjid nggak ada Mu'ad bin Jabal, besoknya diparanin sama Nabi ke rumahnya. Wahai Mu'ad, lima la tushallil Jum'ah, kenapa itu nggak sholat Jumat? Ya Rasulullah, saya udah mau keluar pagi-pagi. Kalau kita ngaji, iya, mereka yang hari Jumat itu euforianya, bergembiranya lebih kayak Idul Fitri. Mereka udah dari habis subuh kagak balik lagi sampai sholat Jumat. Saking girangnya hari Jumat. Kalau kita nungguin khotib naik, paling agak nungguin pengumuman dulu, pengumuman baru masuk. Padahal sholat Rasul masih Nabi itu kayak sholat kalah sholat Idul Fitri dengan sholat hari Jumat. Nah ini Mu'ad bin Jabal bilang, aku sudah mau berangkat ke masjid pagi-pagi ya Rasulullah. Beradanya di depan rumahku ada orang Yahudi yang aku punya hutang emas sama dia ya Rasulullah. Akhirnya nggak jadi keluar. Di depannya ada debt collector, jadi keluar debt collector juga sama dia. Aku nggak keluar. Apa kata Nabi? Sabda Nabi apa? Ya Mu'ad ikrahada. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Baca, ente punya utang sebesar dunia, emas utang ente sebesar dunia, Allah yang bayarin. Wah, kayak apa enak ya sebenarnya kalau kita ngikutin apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Cuman kadang-kadang kita pakai logika sih, pakai logika. Padahal pada saat kita sholat bukan lagi wilayah logika, ini wilayah iman. Kenapa ente nurut disuruh wajah dulu, kemudian tangan? Emang udah aturan. Nah begitu dijanjikan dengan berbagai karunia, harusnya kita lebih yakin. Jadi fa'innal hilyata fil jannati tablughu mawadi'al wudu'i. Wa qul inda ghusl yumna, dan ucapkan pada saat, katakan pada saat membasuh tangan yang kanan, Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Ya Allah, wahai Allah, berikan kepadaku kitabku, catatanku. Semua nggak ada yang lewat. Dari mulai kita akil balik, semua amalan kita ada catatannya. Kalau kita ngelihat ayatnya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu ayatnya. Persis di atas al-adiyat imam kita tadi baca rakaat pertama al-adiyat di atasnya. Itu kan ya, idazul ya. Siapa saja yang berbuat faman ya'mal mithqala sebesar biji dzarrah khairan, kebaikan, ya dia akan lihat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Begitupun perbuatan yang jelek kelihatan semuanya. Nah, maka kita ada kesempatan untuk menghapus amalan-amalan yang sudah terlanjur jelek. Di antaranya adalah hadir di majelis taklim. Kan kita yang namanya orang hidup pernah punya dosa, tapi nggak dikasih kemudian sampai di situ doang. Itu mau nggak hapusnya kesalahan-kesalahan. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada, dan ikutilah perbuatan jelekmu dengan perbuatan baik, karena perbuatan baik akan menghapus. Jadi kalau kita hadir di majelis taklim pada malam ini, kita duduk, kalau kita hitung sama aja, 1 jam kita duduk di majelis taklim ini, misalkan dari sholat maghrib sampai sholat isya, maka 1 jam kau punya dosa, kita hitung sama aja, udah kehapus semuanya. Apalagi Allah punya karunia, pahala kita bisa melebihi dari apa yang
kita lakukan, artinya lebih besar lagi yang kita dapatkan. Allahumma atini kitabi bi yamini wa hasibni hisaban yasira. Ntar dihisab kita, Pak. Dihisab. Makanya kemarin pas ngaji bab nikah, Bang Nabil di kitab Ihya, nanti ada istri yang di dunia kita ngurusin, tapi nanti di yaumil kiamah gugat suaminya. Gugatnya bukan di dunia, digugat di dunia aja kagak enak, digugatnya di yaumil kiamah. Kenapa? Karena engkau suami hanya memenuhi urusan materinya, tapi kau lupa untuk mengajarkan mereka urusan akhiratnya. Digugat, ya Allah, suami saya nggak ngajarin dulu waktu di dunia. Waliyahillah. Dia protes, kalau sekarang diterima aja, enggak, satu kedua dia ada mikir-mikir mau nikah. Mikir. Wah, hasibni hisaban yasira. Makanya enaknya gitu, enaknya mendingan kita yang mati duluan daripada bini duluan. Ngerinya kalau bini duluan, saya suka bilang, kenapa kalau kita mati duluan? Kalau kita mati duluan, bini kita pasti nangis ngomong gini, bang, saya redo sama abang. Udah kelar tuh, dosa kita habis tuh. Yang bohong-bohong kita beres itu. Orang udah diredoin. Yang berabe kalau bini kita tiba-tiba mati duluan, kita belum minta maaf, dia udah wah cilaka itu tadi. Ya kalau kan begitu, sekeras-kerasnya suami itu, kalau dia mati, bininya nangis pasti bilang, saya redo, saya udah maafin semuanya, Pak. Wah, aman, udah aman gitu ya. Enggak, inilah. Nah, itu penting itu, karena hukumnya dengan Bani Adam, dia harus terkait itu. Kita minta maaf. Nah, itu kan udah mati duluan, nggak sempat minta maaf, tapi dia ngomong, declare dia, saya redo Pak sama abang semuanya, selama kita hidup bareng saya redo, saya maafin. Enaknya gitu kan. Kayak kita ini, Pak, hari raya Idul Fitri, neng maafin ya, dosa abang semuanya salah abang, iya bang dimaafin, beres itu, udah beres, nggak usah didetailin. Kemarin tahu nggak neng abang pulang lama itu, Bang? Jangan pakai detailin, digodain janda nih, wah jadi berantem Idul Fitri. Udah secara ini aja, secara umum, secara general, Allahumma atini kitabi bi yamini wa hasibni hisaban yasira, dan hisablah aku dengan hisab yang mudah. Wa qul inda ghasli shimali, dan ucapkanlah olehmu tatkala membasuh yang kiri, Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kitabi bi shimali aw min wara'i dhahri. Ya Allah, Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku itu a'udzu berlindung, siapa aku bika kepadamu, antuk tiani akan bahwa memberikan siapa engkau ni akan aku, kita akan kita bisimali dengan tangan kiri, au min wara'i dhahri, atau dari belakang pundakku. Aduh, cilaka itu udah kalau dikasih gitu, kalau diceritain di Al-Quran mah sampai nyesel. Halaka anni sultani ma aghna anni maliya, cilaka, nggak manfaat harta. Makanya mudah-mudahan Allah terus bimbing kita ya. Saya senang dengan doanya Tuan Imam kita tadi, Ustaz Firdaus, Allahumma hdina siratal mustaqim, ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin. Saya simak begitu boleh bacakan, ya Allah, karena penting kita minta terus dikasih petunjuk oleh Allah, dikasih hidayah oleh Allah. Kan innamal a'malu bi khatimiha, sesungguhnya amal itu direkan nanti endingnya, akhirnya ente istiqomah. Keren satu doanya. Saya emang kalau doa tuh suka merhatiin karena kelihatan warna dari kepribadian seseorang, Pak. Jadi kalau orang berdoa itu akan ketahuan suasana hati dia. Jadi ada orang yang Allahumma rzuqni rizqan katsiran halalan thayyiban, dia lagi puyeng tuh urusan ekonomi itu. Jadi yang dipilih doanya itu dulu. Kelihatan warnanya. Dan gitu, memang itulah diberikan terus pilihan-pilihan. Makanya kayak Sabit Al-Bunani itu, dia berdoa 40 tahun.
Saking nikmatnya sholat, minta dikaruniain setelah mati bisa sholat. Kayak apa nikmatnya sholat? Ini kan masih hidup ditinggal-tinggal, dia berdoanya, ya Allah, bila ada dari hambamu yang kau berikan karunia bisa sholat di alam kuburnya, maka aku meminta kau berikan itu kepadaku. Wah, ini kalau di kitab-kitab masyhur diceritakan, orang yang hidup kemudian pada saat nguburin gali, orang Wahabi nggak percaya nih. Dia gali karena ini muridnya Anas bin Malik. Begitu dia gali, gempur kalau bahasa Betawinya, longsor. Dan kemudian dilihat ada seorang yang sedang sujud di kuburan, itu kuburan Sabit Al-Bunani. Emang doanya 40 tahun biar bisa sholat di kuburan. Ini mah pengen dapat diskon mulu sholat ini. Saking nikmat itu. Sama kayak Sayyidah Nafisa, saking nikmatnya beliau puasa. Pada saat muridnya bilang, berbukalah karena kau sedang sakit, marah. Aku merindukan mati dalam keadaan puasa. Kau menyuruh aku untuk membatalkan puasaku. Wilayahnya udah susah, udah wilayah orang-orang yang sudah merasakan kenikmatan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari memberikan siapa engkau pundakku dengan tangan kiriku dan dari belakang pundakku. Nah, ini lanjutannya setelah wajah kemudian tangan, kemudian tsumastau'ib ra'saka bil masih, kemudian ratakan istau'ib, ratakan olehmu ra'saka akan kepalamu bil masih dengan mengusap, bi antabulla yadika, dengan membasahkan kedua tanganmu, dengan membasahkan siapa engkau kedua tanganmu. Watul siko ru'usa asabi'ika, dan kau rekatkan ujung-ujung dari jari-jarimu, al-yumna yang kanan, bil yusra dengan yang kiri. Watawawuha ala muqaddimatir raqsi, dan engkau meletakkan watawawuha, dan kau letakkan kedua tanganmu ala muqaddimatir raqsi, di atas permulaan kepala. Jadi begini kalau saya contohkan. Jadi ini dua tangan gitu. Dua tangan dia kalau bagian masuk kepala ini begini masnya. Ini awal yang disebut muqaddimatir raqsi. Ini kalau masuk kepala yang diajarkan oleh Imam Ghazali. Jadi begini, orang dulu tuh pakai ngerjain tuh, orang dulu apik-apik. Dia taruh di sini, ini tangannya dalam keadaan basah. Ini yang disebut wa antabulla yadaika, tangannya basah. Udah dikena air, kemudian dia taruh di sini. Wa qada'ahuma ada muqaddimatir raqsi, di atas permulaan kepala. Nah, kita akan dulu. Karena perlu dipraktekkan ini biar dantak gitu. Nah, kita lanjutkan. Jadi kedua tangannya dibasahin, kemudian waktu usaha asabi'ika dirapatkan, ditemuin. Jadi kalau saya minta izin buka, ditemuin ujung-ujung dari jarinya. Kemudian setelah ketemuin, yumna bil yusra, kanan dengan kiri. Wa tawa'uha ala muqaddimatir ra'si, ditaruh ini di muqaddimah. Ini awalnya dari kepala. Kalau tadi kan wajah dari tempat tumbuhnya rambut ke bawah, ini wilayah wajah. Nah, maka ini ke belakang, ini disebut kepala. Wilayah kepala ala muqaddimatir ra'si. Wa tumirrahuma, dan kemudian kau jalankan. Jadi dia tangan ini ketemu, dijalankan ke belakang. Wa tumirrahuma, tangan, dan engkau menjalankan kedua tanganmu ilal qafai, ke belakang, bagian belakang, ke belakang. Summa taruddahuma ilal muqaddimah. Setelah di sini kemudian kau balikkan lagi. Jadi ini kalau dalam fikihnya bagian atas rambutnya kena, bagian bawah rambutnya kena, karena dia ada balik lagi kemari. Nah, itu cara dia ngebasuh buat kepalanya. Jadi yang kalau pengen
sempurna yang kayak begitu. Cuman kan kalau kita mau kenain rambut sini aja juga udah cukup gitu ya. Artinya ada yang basah, yang kita basuh dari kepala kita. Fahadi marratan wahidatan, maka bermula ini dihitungnya baru satu kali. Jadi kalau bisa ada taruh sini ke belakang, balik ke depan, itu baru satu kali. Boleh Pak, kalau lagi di rumah kita praktekin gitu. Malam kita bangun mau sholat itu pakai praktekin yang kita baca di kitab, kita praktekin paling nggak dengan doa-doanya yang akan menjadi permintaan dan itu kebutuhan kita. Kalau misalnya kita lupa kan bisa nyontek tadi apa doanya gitu, atau pakai doa bahasa Indonesia. Nah itu begitu, marratan wahidah. Taf'alu dzalika salatan. Engkau melakukan yang demikian itu 3 kali. Jadi basahi. Jadi bagian atas rambut, kemudian bagian bawah rambut itu karena kita disuruh balikin lagi. Jadi tangan kiri kanan temuin di sini, ke belakang balik lagi. Fahadi marratan wahidatan taf'alu dzalika salatan. Wa kadzalika fi sa'iril a'dha'i, dan itu seperti yang demikian, artinya semuanya 3 kali itu fi sa'iril a'dha'i, pada semua anggota wudu 3 kali. Wa qul, dan ucapkanlah Allahumma ghashini bi rahmatika, ya Allah ghashi, selimuti siapa engkau ni akan aku bi rahmatika, dengan kasih sayangmu, wa ajirni min adzabika, dan bebaskan aku dari siksaanmu. Kalau sekaunya Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Memang itu yang disebut puncak kesuksesan itu, ketika Allah membebaskan engkau dari siksa api neraka dan memasukkan engkau ke dalam surga. Itu yang disebut orang sukses, itu yang disebut orang beruntung. Jadi penilaiannya bukan cuma dia punya rumah cakep, punya mobil, itu mah biasa. Jangan kata ente, orang Yahudi juga punya. Nah ini yang dicarain adalah dunia akhirat senang. Wa anzil alayya min barakatika, dan turunkan atasku dari keberkahan-keberkahan. Artinya keberkahan dari Allah. Wa adillani tahta dhilli arsyika yawma la dhilla illa dhilluka, dan naungi aku ya Allah di bawah naungan arusmu. Yawma la dhilla, pada hari tidak ada naungan illa dhilluka, kecuali naungan darimu. Allahumma harrim sya'ri wa bashari anna, ya Allah haramkanlah sya'ri, rambutku, wa bashari, dan kulitku, anna, dari api neraka. Ini serius Pak, itu namanya api neraka tuh. Wa anna an-nar haqqun wa anna al-jannata haqqun, beneran surga dan neraka itu ada, karena memang Nabi Adam pertama tinggalnya dalam surga. Nabi diajak city tour bukan city tour, neraka tour pada saat Isra Mi'raj. Pada saat Mi'raj kan melihat ada orang yang lagi motong-motong lidahnya karena dulu suka menceritakan aib saudaranya, suka ghibah. Ngeri-ngeri, jangan kita ucapin, jangan kita buka aib saudara kita. Ngerinya aib ente dibuka sama Allah dunia akhirat. Jangan. Jadi pada saat kamu buka aib saudara kita, karena ancamannya buat kita ada. Satu paragraf lagi. Summan sahtu dunaika, kemudian usaplah kedua telingamu. Doa-doa rupanya keluarnya kedua kuping, wabatinahuma, dan dalamnya kuping, kedua telinga, bima'in jadidin, dengan air yang baru, wa adfil musabbahataika, dan masukkanlah dua telunjukmu, jadi telunjuk kalau buat kuping, dalamnya visi mafil urnaika, ada lubang, kedua lubang kupingmu, wa adil, dan kemudian puterin di telunjuk kita, bibatini anmulatil musabbahati ala batinihima, dengan ruas bagian depan gitu, al musabbah ala batinihima. Jadi tangan telunjuk kita nih, kalau kita kuping ke ruas-ruas yang di sini dia puterin,
di dalamnya. Wamsah wahira udunaika bibatini ibhamaika, dan basuhlah dan usaplah bagian luar dua telingamu dengan jempolnya, dengan dua jempolmu. Nah begini, jadi kalau kita lihat tangan kiri tangan tunjuk kita, jari tunjuk kita masuk kemari muter, tangan jempol kita bagian belakang. Jadi ini yang diajarin, yang telunjuknya masuk ke dalam dan muternya karena dia ada selang-selangnya. Maka di sini disuruh wa'ajir di batini af'an mulatil musabbaha ala batini wamsah wahir ubaika bi batini ibhamaika. Jadi buat pasuk kupingnya. Waqul, dan ucapkanlah Allahumma ij'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk dari orang-orang yastami'una yang mereka mendengar al-qawla akan ucapan, fayattabi'una kemudian mengikuti siapa mereka, ahsana kebaikannya. Allahumma asmi'ni munadiyal jannati. Ya Allah, perdengarkanlah kepadaku seruan orang keluar ke dalam surga, penghuni surga. Jadi nanti ada disuruh masuk ke dalam surga. Ini doanya supaya kita dengar itu. Kalau kita dengar itu berarti kita masuk di doa penghuni surga. Ma'al abrari, beserta orang-orang yang baik. Wa anta anni radid, dan keadaan engkau terhadapku itu ridho. Mudah-mudahan doa yang kita ucapkan pada malam ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian nanti buat kaki, insya Allah minggu depan satu kali lagi pertemuan tentang wudhu, karena ini penting buat gerbang buat ibadah kita. Kalau wudhunya rapi, sholatnya rapi. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rabbana birahmatika wa bijahi nabiyyikal Mustafa wa bijahi awliyaika wa bijahi mu'allif hadzal kitab. Ya Allah, faqdi hawaijana wa hawaij auladina wa dhurriyyatina wa talamidina wa man ahsana ilaina wa man awsana bid-du'a wa man lahu haqqun alaina. Ya Maulana, sahil umurana wa umurahum wa hasil maqasidina wa maqasidahum wa rfa' darajatina wa darajatihim fid din wa dunya wal akhirah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.